Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang akhirnya peristiwa besar dan mengejutkan ini membuat kamu makin bersinar. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan coba shuffle kartunya. Di awal aku akan baca bacaan general untuk kamu. Nah, nanti di selanjutnya aku akan bacakan tentang percintaannya kamu serta finansialnya kamu dan keuangannya kamu ya. Oke, buat Virgo, kita fokus kartu ini. Apakah yang terbaca untuk general kamu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan coba turunkan dulu semua kartunya. Setelah itu kita akan baca, biar enak membacanya, seperti personal reading ya. Nah, kita akan buka dulu kartunya semua. Atau perlukah untuk percintaan juga atau keuangan kita buka? Oke, kita coba. Supaya nggak bosan ya. Karena aku yang bosan untuk membacanya. Jadi kalau nantinya kita buka semuanya, kita tahu ngeling kemana-kemananya gitu ya. Oke, ini ada X. Coweb ya, white. Dan ini ada Fox. Oke, kita akan coba buka lagi di kartu tarot seperti apa. Ini aku banyak ya, ambil kartunya biar enak bacanya juga ya. Kalau untuk zodiak ya, ini ada zodiak Gemini, Libra, Aquarius. Terus ini ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada The Moon, ada Pisces ya di sini. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kita buka lagi untuk percintaan. Masih ada 2 kartu lagi, tapi nanti aku akan buka ya. Ini percintaannya langsung. Untuk general, kamu udah aku buka. Wow, ternyata ada yang ingin berrekonsiliasi. Tapi kita akan coba baca. Nah, ini ada calling in your soulmate. Ada passion. Ada forgiving, learning, dan ada reconciliation. Nah, oke, kita akan baca dulu nih. Masih ada 2 kartu lagi, tapi nanti aku akan buka ya. Tentang isi hati dia terdalam, kita akan buka. Nah, jadi kalau untuk energi general kamu, aku merasakan ya, di sini kamu akan benar-benar makin bersinar. Karena apa? Di acceptance, kamu menerima semua keadaan yang terjadi pada kamu. Walaupun pernah kamu mengalami peristiwa yang mengejutkan ataupun peristiwa besar di mana kamu pernah dikhianati, dikecewakan, disakiti, bahkan oleh orang-orang terdekat kamu, entah itu pasangan, keluarga, atau teman. Tapi pada akhirnya kamu bisa menerima gitu loh. Nah, itu yang akan membuat kamu bersinar. Nah, dan aku juga melihat semua itu bring of change ya, itu membawa sebuah perubahan pada kamu. Nah, apalagi di sini mungkin saat itu terjadi, saat kehidupan kamu terpuruk atau saat kehidupan kamu berada di titik terendah ya, kamu bisa mendengarkan pesan-pesan dari siapapun yang masuk ke dalam hidup kamu ya. Mungkin itukah kamu sering melihat motivasi-motivasi gitu ya, kata-kata motivasi, mendengarkan ceramah agama ya, atau mungkin kamu mendengarkan tarot, sehingga akhirnya kamu memiliki positive mindset gitu loh. Jadi pikiran kamu itu positif ya, kamu berpositif thinking juga ya, dimana akhirnya semua itu membawa perubahan. Nah, ini energi general kamu yang akhirnya membuat kamu bersinar apa? Nah, bahkan di sini akan ada orang-orang di masa lalu itu akan kembali, karena udah melihat kamu itu berbeda dari sebelumnya gitu loh ya. Jadi
Ini tentang energi general kamu ya. Ini juga ada the likes. Kamu akan benar-benar menemukan banyak cahaya, mendapatkan banyak cahaya, mendapatkan petunjuk, mendapatkan tuntunan di sini. Itu kamu. Ya, karena benar-benar kamu itu udah bisa mendengarkan nasihat, mungkin dari orang tua, atau mungkin dari teman terdekat ya, orang yang kamu percaya, atau kamu benar-benar banyak menonton ya hal-hal yang positif, sehingga itu membawa perubahan, oke? Nah, itu yang membuat kamu makin bersinar, ya. Cahaya itu selalu kayak menuntun kamu, terkadang intuisi intuisi kamu itu juga kayak menuntun kamu. Mungkin ada kesempatan nih, ada peluang nih. Oh, mungkin saja ya, ini peluang untuk aku merubah hidup, ya. Oh, atau ini kesempatan aku untuk memperbaiki semuanya. Nah, di situ kamu mulai bekerja. Pikiran kamu bekerja, otak kamu bekerja gitu ya. Kamu juga take action gitu. Tidak hanya kamu pikirkan, tapi kamu juga take action di sini. Ya, itu hebatnya kamu. Intinya yang sulit itu adalah menerima. Awalnya kamu memang sangat-sangat sulit sekali. Apalagi, oh, orang yang aku cintai, orang aku sayang gitu ya. Aku udah banyak habis. Aku udah banyak berkorban buat dia. Tapi kenapa? Dia itu kayak menyakiti aku seperti tidak merasa berdosa gitu loh. Dia tidak pikirkan perasaan aku. Begitu terlukanya gitu loh, ya. Nah, atau begitu juga mungkin dengan orang-orang terdekat kamu. Ada teman ataupun saudara ya, atau keluarga, kamu udah memberikan kepercayaan yang penuh kepada dia. Tetapi dia mengkhianati kamu, dia menipu kamu. Ya. Namun kamu tetap mencoba berpikir positif. Kamu coba untuk, oh, ini memang sudah takdirnya aku. Mungkin saja Tuhan memberikan ini semua kepada aku untuk menegur aku. Mungkin saja selama ini aku merasa menjadi orang yang tidak baik, tidak sering berbagi atau mungkin tidak pernah berempati. Mungkin saja saat ini Tuhan menegur aku supaya menjadi orang yang baik, begitu loh. Nah, dan pada akhirnya kamu menerima keadaan itu. Kamu mulai berpikir, oh iya juga ya, aku selama ini nggak pernah sih kayak berempati kepada orang-orang. Aku jarang sih berbagi gitu. Ya selama ini aku lakukan hanyalah mementingkan diri aku. Ya, memenuhi sebuah kebutuhan aku. Sampai aku lupa bahwasanya ada keluarga yang butuh bantuan, ada orang-orang yang terdekat yang butuh bantuan, atau tetangga atau siapapun yang pernah aku abaikan. Nah, pada akhirnya dengan kamu sudah menerima itu, walaupun sulit ya, sulit sekali. Terkadang kita ya nggak terima juga ya. Itu perasaan kita, aku udah baik gitu, aku udah seperti ini. Ya ternyata dia mengkhianati aku, menipu aku, ya itu kan cukup luar biasa. Awalnya sulit, tapi ya balik lagi kepada diri kamu, balik lagi kepada keyakinan kamu bahwasanya semua itu adalah jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kamu untuk menjadi seseorang yang bermanfaat ke depannya. Ya, ini. Nah, aku juga melihat di sini. Ya, mungkin ini ada hubungan juga dengan percintaannya kamu, makanya dengan kamunya bersinar, banyak orang-orang yang menginginkan kamu ini, terutama orang di masa lalu. Namun kita akan lihat ya, ini baru satu kartu ya, reconciliation. Jadi, kalau dari bottom of the deck ini ada success assured with good plans and hard work. Jadi, kamu itu akan mendapatkan kesuksesan. Tetapi dengan kerja keras, ya. Kerja keras, hard work. Jadi tidak ada usaha itu diawali dengan bermalas-malas, nggak ada. Ya pasti usaha itu akan sukses dengan kerja keras kita. Ya terkadang namanya kita manusia ya, pasti pernah capek, pasti pernah kayak, aku lagi nggak pengen berbuat apa-apa gitu. Itu boleh, boleh kalau kita capek istirahat dulu. Ya mungkin kalau ada yang mau pergi liburan ya liburan dulu ya. Nanti setelah liburan, kita berjuang lagi, kita berusaha lagi, kita kerja keras lagi. Ya, itu yang perlu kita lakukan di sini. Saat ini ataupun sebentar lagi. Itu nantinya yang akan membuat kita makin bersinar. Ya. Dan di sini kartu ini aku melihat ada protected from negative. Nah, ini forces beyond your control. Jadi aku merasakan kamu itu adalah seseorang yang selalu dilindungi dari hal-hal negatif. Kamu itu adalah seseorang yang benar-benar ya mungkin saja kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan atau perubahan yang kamu lakukan, kamu sudah menjadi seseorang yang benar-benar bertransformasi gitu ya. Dan pada akhirnya ya kamu akan selalu dilindungi.
dari hal-hal negatif mungkin. Bisa saja ini adalah bentuk perlindungan Tuhan dari kamu. Kenapa? Kamu dikhianati oleh seseorang. Karena dia bukan yang terbaik. Karena dia menipu kamu, dia mengkhianati kamu. Ya, kalau Tuhan tidak mengungkap semua itu, otomatis kamu nggak tahu. Kamu akan berada pada hubungan yang penuh dengan kebohongan. Nah, itu juga salah satu bentuk perlindungan Tuhan untuk kamu. Kamu terkadang tidak sadar. Ya, terkadang kita kayak apa ya? Menjudge bahwasanya, "Oh, Tuhan nggak sayang sama aku." Ya, ternyata orang ini jahat. Enggak, bukan orang itu yang jahat. Ya, kita harus bersyukur dari orang itu. Karena kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Oke? Nah, seperti itu. Arti kata, kamu akan selalu dilindungi. Ya, mungkin dari orang-orang berniat jahat dalam hal pekerjaannya kamu, menipu kamu, ya mungkin ada yang punya hutang sama kamu beratus-ratus juta gitu ya. Yang pada awalnya sih dia jujur, tapi makin ke sini dia menunjukkan siapa dia sebenarnya, dia menipu kamu. Nah, ternyata akhirnya ya mungkin Tuhan melindungi kamu dari orang itu, ya. Oke? Di sini juga ada someone is trying to come between you and a friend or something you want. Jadi ada seseorang yang ingin mencoba untuk ya masuk ke dalam hidup kamu di antara kamu dengan seseorang atau di antara kamu dengan teman gitu ya. Ya, karena ada sesuatu yang dia inginkan. Nah, ini tadi yang ini terungkap ya, terucap di sini tadi, bahwasanya ada seseorang yang akan masuk ke dalam hidup kamu, dia punya tujuan tertentu, yaitu ingin memanfaatkan kamu, ya. Nah, ini juga ada sadness and resourcefulness, especially is based in business. Ya, mungkin bisa saja ini kita sangkut pautkan dengan bisnisnya. Ada seseorang mungkin yang benar-benar merasa ya punya tujuan lah ya untuk intinya ada ya juga nanti mungkin bisa saja kamu ataupun orang lain ya ataupun dia datang kepada kamu punya tujuan dalam mungkin masuk ke dalam bisnisnya kamu atau memang tujuannya baik gitu ya. Intinya kamu nanti akan merasakan itu semua. Oke? Nah, kalau dari sini aku melihat dari Two of Swords. Pernah sih kamu mengalami keraguan? Keraguan terhadap mungkin orang-orang yang akan datang kepada kamu. Entah itu orang yang akan menjalin hubungan dengan kamu, ataukah itu orang yang ingin menjalin hubungan kerjasama dengan kamu dalam hal pekerjaan ya begitu. Terkadang kamu ragu. Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak hal-hal negatif dulunya yang pernah kamu rasakan. Nah, tapi disitulah kamu diharapkan untuk bisa menggunakan logika ataupun intuisi juga ya. Kamu harus balance-kan gitu loh. Supaya jangan terjadi penyesalan di kemudian hari saat kamu memutuskan sesuatu ya tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Ya. Nah, aku juga melihat di sini. Mungkin dari segi percintaan kamu ada Three of Cups. Ada pertemuan mungkin ya, pertemuan antara kamu dengan seseorang tapi pertemuan ini mungkin hanya sesaat, hanya sebentar, tapi nantinya mungkin akan membuahkan sebuah hasil. Mungkin saja ya, kalau kita sinkronkan dengan percintaannya kamu, ini reconciliation. Kamu pernah bertemu dengan seseorang yang mungkin awalnya ya mungkin hanya ingin bersenang-senang, awalnya mungkin hanya sebagai pelampiasan karena di sini ada Nine of Swords. Seolah-olah kamu terjebak dalam satu kondisi pemikiran kamu, mungkin terjebak dalam satu hubungan kali ya, hubungan yang mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena orang itu datang dan pergi sesuka hati. Dia suka on off. Pertemuan itu hanya sebentar. Nah, namun ya pada akhirnya saat kamu mungkin menerima keadaan ini, bahkan ingin meninggalkan, memutuskan, tetapi saat kamu ingin melupakan dia, meninggalkan dia, dia tidak bisa, dia mendudukan kamu. Makanya di sini dia ingin bereconciliation. Ada seseorang di masa lalu. Karena apa? Karena terlihat kamu juga bersinar. Kamu adalah orang yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin kamu juga sudah menjadi bijaksana. Kamu sudah menjadi orang yang mungkin benar-benar apa ya berbeda gitu loh. Kamu punya karisma, kamu punya inner beauty dan inner handsome gitu ya. Itu membuat mereka orang-orang di masa lalu itu mengejar kamu kembali. Ya. Ini aku rasakan. Karena di percintaan yang kamu di sini benar-benar reconciliation ini kuat energinya. Ya, mungkin saja dia itu ya tidak memahami kalau cinta yang kamu miliki itu tulus buat dia, ya. Nah, mungkin dia sadar saat kamu meninggalkan dia, saat kamu menjauh dari dia, ya, bahkan mungkin sejak dia sudah memiliki yang lain gitu ya, dia tidak pernah merasa bahagia, bahkan mungkin dia juga dikhianati.
dikhianati oleh pasangan dia, yang mungkin yang sudah menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia. Nah, dengan begitu akhirnya dia sadar, oh ternyata kamulah yang terbaik. Oh ternyata kamu adalah orang yang benar-benar berbeda gitu loh. Tidak seperti apa yang aku pikirkan selama ini. Ya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dia jalin hubungan ya, itu sangat berbeda sekali. Makanya dia ingin berrekonsiliasi. Oke? Okay? Nah, ini yang terbaca. Nah, seolah-olah ini ada calling in your soulmate. Ya. Ini yang aku katakan bahwasanya kalau jodoh itu pasti akan bertemu. Walaupun kita sudah berpisah berkali-kali, kalau kita soulmate itu akan bertemu. Seolah-olah soulmate itu akan memanggil, ya, memanggil kita untuk bertemu, untuk datang, ya, berkomitmen. Nah, di sini ternyata dia juga masih punya gairah, ada passion. Ada gairah di antara kamu dengan dia. Ternyata dia itu begitu sangat bergairah sekali nih sama kamu, ya. Makanya dia ingin berrekonsiliasi. Nah, di sini benar-benar dia forgiving and learning, ya. Forgiving, dia benar-benar pengen butuh kata maaf dari kamu. Makanya di sini ada reconciliation, dia ingin minta maaf sama kamu, dia menyesali kesalahannya. Mungkin bisa saja dia ingin menebus semua kesalahannya, dia sudah menyakiti kamu dan lain sebagainya. Ya, dan pada akhirnya ya dia mungkin benar-benar ya udah deh aku memaafkan dia. Ya, memaafkan dia dan mungkin ini menjadikan suatu pelajaran bagi aku untuk kedepannya aku bisa menilai ataupun bisa lebih selektif. Ya, mungkin saja ada beberapa dari kamu yang memberikan kesempatan, tetapi ada juga beberapa dari kamu yang tidak ingin memberikan kesempatan, tapi hanya memaafkan begitu. Oke? Nah, ini yang aku rasakan. Tapi kalau aku lihat dari kartu X ya, ini ada fase baru. Bagi kamu yang benar-benar tidak menginginkan untuk kembali ke dia tapi memaafkan, kamu lebih memilih orang baru di sini. Orang yang benar-benar akan bisa memahami kamu ataupun yang tulus terhadap kamu. Kita akan coba lihat isi hati seseorang terhadap kamu ya. Ini orang apa gitu ya, orang baru apakah orang lama. Atau seseorang ini akan datang kepada kamu dengan versi terbaiknya dia juga. Dia juga sudah berubah gitu. Oke. Nah, jelas sekali. I like sleeping next to you. Aku ingin tidur ya bersama kamu selamanya, selanjutnya gitu ya. Mungkin saja ya seseorang ini benar-benar menginginkan kamu. You bring out the best in me. Ya. Kamu itu membawa sesuatu hal yang baik ke dalam hidup aku. Gitu ya. Intinya apa ya? Dan mungkin kamu juga yang bisa membuat dia itu menjadi lebih baik begitu loh. Ya. I never believe in a soulmate, by then I meet you. Aku tidak pernah yakin ataupun percaya kepada belahan jiwa atau soulmate. Tetapi setelah aku bertemu kamu, ya. Tapi setelah itu aku ketemu kamu, mungkin dengan bertemunya kamu, dia baru sadar kalau soulmate itu ada gitu loh. Pernah sempat sih, mungkin dia menjalin hubungan dengan kamu, tahu-tahu dia merasa aku nggak happy, aku pengen mencari perubahan atau apa, ya mungkin dia mencari yang lain. Ternyata nggak bisa juga dia ngerasain nyaman gitu. Ternyata sama kamu dia merasakan nyaman. Makanya setelah ketemu kamu baru dia sadar, baru dia tahu atau paham ya kalau soulmate itu ada. Oke? Ini ada, you are the only one who gets me without me saying anything. Kamu adalah adalah satu-satunya orang ya yang memiliki aku tanpa kamu mengatakan apapun gitu loh. Tanpa kamu mengatakan apapun ya, dia menyukai kamu. Kamu tidak ada berbuat apa-apa, mungkin tindakan ya yang kamu lakukan sehingga dia merasa kamu itu berbeda dari yang lainnya. Oke? Itu. Itu yang terbaca dari segi percintaannya kamu ya. Aku akan lihat dari segi finansial ataupun keuangannya kamu. Seperti apakah yang terbaca? Nah, ini kamu sepertinya ya agak sedikit menyangkut pautkan ya dengan sebuah percintaan di sini. Ini ada passion, broken heart ya. Nah, tapi pada akhirnya pernah sih hati kamu sedih gitu ya, sakit. Dan itu berefek kepada pekerjaan yang kamu juga. Kamu mungkin jadi uring-uringan, kamu jadi malas-malasan ya. Sehingga kamu malas berusaha. Ya, berefek kepada income kamu yang menurun gitu loh. Jadi keuangan kamu menurun,
pekerjaan kamu juga menurun ya. Intinya banyak orang-orang yang bahkan tidak menilai kinerja kamu bagus gitu loh. Nah, tetapi aku melihat kamu itu bisa menyembuhkan semuanya. Ada pasien. Semuanya arti kata apa? Kamu mulai bersemangat lagi dan apa ternyata ya kenapa kamu semangat? Karena ada pintu keromantisan, door to romance. Door to romance ini menggambarkan sebuah pintu keromantisan akan terbuka dan itu akan membuat kamu bahagia kembali, bersemangat kembali mencari mungkin mencari uang, cuan, pekerjaan ataupun meningkatkan bisnis kamu lagi, kualitas bisnisnya kamu atau kualitas diri kamu ya. Karena di sini kamu akan mulai bersinar kembali. Nah, dan akhirnya kamu akan mendapatkan sebuah apresiasi. Mungkin dalam dalam apa yang sudah kamu lakukan untuk pekerjaannya kamu ya. The thinking man. Ya, di sini ya mungkin dengan apa yang kamu miliki banyak orang-orang yang memikirkan kamu dan pada akhirnya banyak orang-orang meminta kamu menjadi rekan bisnisnya. Kita berusaha bareng gitu ya. Intinya eh, ya, karena kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan dan kamu akan makin bersinar. Kamu menunjukkan value-nya kamu ya, sehingga orang tahu nih kamu itu berkualitas gitu loh. Dan kamu itu akan membuat ya kalau orang-orang menarik kamu, pasti orang beranggapan, "Ah, aku akan meraih keuntungan besar nih. Saat aku memperkerjakan kamu, saat kita join bisnis, saat kita merangkul, aku merangkul kamu," begitu ya. Nah, itu yang mungkin akan mereka rasakan dalam hubungan pekerjaan di sini dengan kamu. Oke? Jadi suatu saat nanti, saat kamu benar-benar merasa ada cinta kamu tersakiti, itu kamu tidak akan mempermasalahkan lagi. Dulu itu karena apa? Karena kamu merasa hidup kamu ini kayak ya mungkin ada pemikiran yang belum dewasa dulunya ya. Ada pemikiran yang mungkin belum bijaksana. Tapi saat ini kamu udah menjadi seseorang yang bijaksana. Makanya semua problem yang kamu hadapi itu akan selesai oleh kamu ya. Kamu udah punya senjatanya gitu loh. Kamu udah punya pelurunya gitu loh untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kamu tidak akan gentar dan tidak akan takut lagi untuk mengatasi semua masalah. Oke? Nah, buat Virgo, semoga bisa membuat kamu terinspirasi dan tercerahkan. Jadi kala ini sebagai hiburan bagi kamu, jika tidak resonate, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi Virgo. Dadah.